Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Oke, Bapak akan mengecek kehadirannya dulu lah. Nisa, Nabil, Sehol, oke. Kita cek kerapiannya dulu. Jujur rapiakan lo sebelum belajar. Udah rapi, sudah siap? Suaranya ini sudah siap atau belum nggak? Siap. Oke. Sebelum memulai pelajaran kita sebaiknya berdoa dulu lah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, ada yang tahu kita akan membahas materi apa hari ini? Ada tahu. Oke, kalau yang ada tahu Bapak akan tuliskan lagi, Bapak tulislah. Tulislah. Yes. Sudah? Baca apa? Indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Iya. Yang kita bahas hari ini adalah indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ada yang tahu sholat berjamaah itu apa? Apa? Tahu lah? Oh, sholat berjamaah itu ialah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat berjamaah itu ialah sholat yang dikerjakan oleh dua orang, si Ipong jadi imam, si Ipong jadi makmum. Nah, itu ialah sholat berjamaah namanya. Oke, tahu dulu sholat berjamaah itu apa? Kita lanjut, keutamaan sholat berjamaah. Nah, apa keutamaan sholat berjamaah? Nah, ini dijelaskan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Ada hadisnya. Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati tabdulu ala salatil fardhi bisa ba'in wa isyirina darajatin. Rawahul Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi salat berjamaah, keutamaan salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sorangan, dengan kelebihannya yaitu 27 derajat. Nah, itu Bang.
keutamaan sholat berjamaah nih untungnya kata daripada sholat sendirian. Oke, lanjut. Manfaat sholat berjamaah. Nah, manfaat dari sholat berjamaah yang juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu annahu anin Nabi. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Manfaat dari salat berjamaah. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutuhu rak'atul ula min salatil isya'i kataballahu lahu biha itqam minan nar. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa salat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari syarat isya, maka Allah akan membebaskan baginya daripada api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi manfaat salat berjamaah tuh amunnya kita sembahyang di masjid berjamaah selama 40 malam ada putus, nah insyaallah akan dilepaskan atau dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, jadi rajin-rajinlah salat berjamaah lah. Nah, ini lagi keutamaan manfaat salat berjamaah yang luar biasa itu. Ini ada 2 hadis yang kita sampaikan lah. Sebaiknya kedua hadis ini silahkan bukan pian hafal supaya lebih meresap ke dalam hati. Lanjut. Nah, syarat sah berjamaah. Nah, syaratnya ada juga supaya kita tuh sah diterima oleh Allah sembahyang berjamaah tuh. Yang pertama ada imam. Nah, jadi sembahyang berjamaah tuh harus ada imam lah. Amunnya ada imam berarti sembahyang sorangan ya tenang. Sembahyang berjamaah ngarannya ya Allah. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Nah, jadi makmum tuh hendak berjamaah tuh kita tuh makmum jadi makmum harus mempati imam. Janganlah sembahyang sorangan. Salat dikerjakan dalam satu majelis. Nah, salatnya tuh dikerjakan dalam satu langgar kayak itu, nah, satu masjid yang berbeda-beda. Sama Jepang kayak itu juga, tapi yang berjamaah itu di satu masjid ya. Salat makmum sesuai dengan salat imam. Nah, jadi makmum tuh harus menyesuaikan juga lawan imam sembahyangnya, jangan berbeda-beda. Yang berbeda kan salah. Oke, kita lanjut. Tadi kan syarat sah berjamaah. Ini pulang syarat jadi imam. Nah, syarat jadi imam nih yang pertama mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan sholat. Nah, jadi kita jadi imam tuh harus tahu apa nang membatalkan sembahyang tuh. Nah, misalnya mano jadi imam nih, sekalinya bahkan tuh sujud masih diterusakannya, nah itu kan sah itu, nya kan tahu apa ngarannya itu syarat dan rukunnya ada boleh kayak itulah, harus tahu kayak itu jadi imam tuh syarat dan rukunnya, karena tersalah. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi harus fasih kita nah gitu tuh membaca, harus bujur, jangan kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ada boleh jadi imam gitu. Harus fasih, ada boleh nang itulah. Nyada nang kayak itu kena tagur aja. Ada boleh pian anu toh. Karena kada fasih kita nah boleh jadi imam nyada anu baca ayat Al-Quran itu kada fasih. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Nah, kita tuh yang nak jadi imam tuh harus tahu di agama juga. Jangan nak kada tahu lalu di agama disuruh jadi imam, aja takbir langsung sujud.
nah salah itu. Ada boleh itu kan tetap di agama berarti nya tuh. Lanjut, berakal sehat. Nah harus bisa akal itu kan sehat juga. Jangan nang ada bisa akal disuruh imam. Kena kacau sembahyangnya. Yang kelima balik. Nah harus balik lah. Kayak anak-anak ini kan masih belum balik lagi, jadi belum bisa lagi jadi imam kayak itu. harus balik hanya boleh jadi imam, kecuali kan kayak praktek masih ada apa itu praktek tuh bagus lah praktek tuh berdiri pada posisi paling depan. Jadi imam tuh harus di depan lah, lain di belakang tuh binian ngerenya minyak ada yang jadi imam kan di muka ada hanya imamnya di belakang karena itu aduh boleh itu tersalah tuh. Harus di muka imam lah, seorang laki-laki. Nah jadi harus lakian jadi imam tuh. Ada beli binian misalnya sangka langgar kita hanya imamnya binian, nah itu tuh ada boleh harus punya ada laki-laki, ada lakian, harus lakian jadi imamnya walaupun si kong aja ada apa kayak itu. Nah tahun sudah balik mengatakanlah punya belum balik ke disah lagi ada bukannya kesah kalau masuk syaratnya lagi tenang jadi imam, kecuali perempuan dia berataan kan boleh kan jadi imam kayak sikong binian aja punya kata dilakian. Sampai di sini paham? Paham. Oke, katanya paham. Kita lanjut lagi lah syarat menjadi makmum. Nah jadi syarat menjadi makmum ini ada juga. Yang pertama makmum berniat mengikuti imam. Nah jadi makmum tuh harus mempati imam. Jangan kada mempati imam lah. Yang jadi makmum tuh mengetahui gerakan salat imam. Nah harus tahu makmum ini juga. Misalnya imam sujud juainya. Jangan imam sujudnya masih berdiri aja. Itu tuh kada boleh lah, harus mempati imam kayak itu. Nah makmum tuh berada dalam satu tempat dengan imam. Posisinya di belakang imam. Jadi makmum ini di belakang imam, jangan di muka lah. Imam di mukanya di muka juga aja. Nah itu kada boleh itu. Harus di belakang imam menjadi makmum tuh kada boleh di muka imam misalnya. Harus imam jadi makmum jadinya kayak itu. Oke, hendaklah salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Misalnya imam sembahyang asar, makmumnya juga harus sembahyang asar juga. Jangan imam sembahyang maghrib misalnya nih, makmumnya sembahyang zuhur. Nah itu tuh tersalah, janganlah. Makanya harus misalnya sembahyang asar imamnya sembahyang asar juga kan, jangan melalain pada imam. Paham? Paham. Oke, kita lanjut lagi. Nah makmum masbuk, tahu lah bukan masbuk tuh apa? Kalau yang ada tahu, masbuk itu ialah makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Nah jadi masbuk itu kayak sejenis kan kita anak berjamaah ke masjid. Misalnya imam ini sudah rakaat kedua, kita hanya datang. Nah itu namanya masbuk. Paham? Tahu lah. Oke. Yang kedua makmum muwafiq, makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Nah jadi makmum muwafiq itu ialah misalnya imam hanya membaca Al-Fatihah lo, kita datang, nah itu ngaranya makmum muwafiq. Oke. Nah, kira-kira paham aja lah yang Bapak sampaikan tadi. Paham. Halangan salat berjamaah. Nah, ada juga kan halangannya salat berjamaah nih. Yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat salat berjamaah. Misalnya kita hendak ke masjid, sekalinya lebat benar hujan. Kata kawan nih berjamaah tertinggal sudah, tuntungan dari masjid. Kan apa kan kita sembahyang sorangan di rumah, namanya sorangan aja pak, namanya ada keluarga, bisa juga kan kita berjamaah di rumah sama aja juga kan. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Misalnya kita akan hendak ke masjid, makanya anginnya deras benar, terabangan nggak misalnya rumah orang itu nah, meniupnya terabangan dapatnya angin, takutan kita hendak ke masjid untuk berjamaah. Nah itu kan ada apa-apa lah, gara-gara angin kencang ya.
tornado misalnya, takutan ke masjid. Oke, yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Misalnya orang garing kada kau bangun berapa hajinya, orang garing itu seberapa kali? Kada kau bangun, kada apa-apa kan itu kada berjamaah. Ya karenanya garing. Berarti harus sembahyang juga tuh, sembahyang berapa itu nah, sorangan. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Nah, pas rakaat ketiga nih sampai maghrib, pas sudah pas sujud sudah, soalnya sakit parut yang dapat makan tuh nah, kada tahan lagi dah aja. Nah itu kada apa-apa itu, karena kita di anu aja lah, kada apa-apa dibatalkan aja. Misalnya hendak baru sudah ke WC gitu nah, kada tahan lagi, hendak BAB lah kada tahan lagi, kada apa-apa kan kita batalkan walaupun tahiyat akhir gitu nah, sudah semuanya disebut kada tahan lagi. Oke, nah sampai di sini paham sudah Mama penjelaskan tadi? Ya Allah paham. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan kah? Ada? Ada lah. Ada Oke, apa pertanyaannya? jumlah makmum dalam saat berjamaah paling sedikit berapa orang, Pak? Oke, jadi jumlah makmum itu yang paling sedikit seikung atau satu orang. Harus ada imamnya minimal kan berdua lah. Jadi imam seikung, jadi makmum seikung. Nah itu paling sedikit katanya seikung. Selebihnya tuh, apalagi misalnya berlima aja bagus lagi, kan apa-apa kan banyak. Nah. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ada. Oke, kalau nya ada. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu lah materi yang Bapak sampaikan pada kalian hari ini. Jadi kan kita simpulkanlah pelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya, salat berjamaah adalah salah satu simbol kebersamaan kaum muslimin. Mereka saling bertegur sapa, bertatapan, berjabatan tangan, dan berpautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah. Jadi rajin-rajinlah buan pian sedang berjamaah, jangan pengoler lah. Sebelum Bapak tutup, kan Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Oke, tunggulah. Tulislah.
Sudahkah? Sudah. Satu lagi. Oke, sudahkah? Sudah. Oke, gawilah, selesai di rumah lah. Ya, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Akan Bapak tutup dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.